my life. Oh, He's my song. You are good, good. Oh, you are good, good. Oh, you are good, so good. Oh, you are good, good. Let the king of my heart be the wind inside my sail, the anchor in the waves. Oh, He's my soul. Let the king of my heart be the fire inside my face, the echo of my days. Oh, He's my song. You are good, good. Oh, you are good, good. Oh, you are good, so good. Oh, you are good, 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 so good. Oh, you are good, good. You're never gonna let me down. You're never gonna let me down. And you're never gonna let me down. You're never gonna let me down. And you're never gonna let me down. You're never gonna let me down. Never gonna let me down. You're never gonna let me down. Never gonna let. You're never gonna let me down. Jesus, never gonna let. You're never gonna let me down. You're never gonna let me down. You're never gonna let me down. You are good, good. Oh, Jesus, you are good, good. Oh, you are good, so good. Oh, you are good, so good. Oh, you are good, good. Oh, you are good. Jesus, you're so good to me. You are good. You are good. Jesus, you are good. You are good. You are good. You are good. You're never gonna let me down. You're never gonna let me down, my Jesus. You're never gonna let me down, my Lord. You're never gonna let
are good, good. Oh. Majesty, wonderful your name in all the earth, marvelous, glorious you are, our King of grace divine. Name above all names, we raise our voice in praise. Jesus, blessed Redeemer, we lift our hands and sing. Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord, we praise you forevermore. Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord, we praise you forevermore. Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore.
Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami Immanuel. Bapakku datang, Bapakku datang dan menyembah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lembah. Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan
Engkau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, dan Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya sungguh bersuka cita diberi kesempatan oleh Bapak Gembala Sidang menyampaikan firman Tuhan buat jemaat GSJA Kasih Kristus. Di minggu keempat hari ini kita masih tetap ibadah online. Kami senang kalau hari ini kita buka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah semua umat-Mu, berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya mau bicara tentang penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nats yang diambil adalah dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Saudara-saudara, kita telah 8 bulan lebih mengalami pandemi sampai saat ini. Negara kita, bahkan seluruh dunia mengalami dampak dari akibat pandemi ini. Pandemi ini merubah tatanan hidup, baik di kesehatan, ekonomi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Sangat berdampak buat semua kehidupan manusia. Terjadinya PHK, pengangguran, gaji dikurangi, dan lain sebagainya. Tetapi sesuai dengan judul firman Tuhan hari ini, bahwa penyertaan Tuhan bagi setiap orang yang percaya itu harus dialami. Saudara-saudara, gereja kita juga sudah hampir 8 bulan telah mengadakan ibadah online. Dan akibat pandemi ini juga gereja mengalami dampak yang tidak menyenangkan. Salah satu contoh yang diambil oleh Bilangan Research Center, mereka membuat survei bahwa 60% income gereja mengalami penurunan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena dampak pandemi ini merubah ke segala lini kehidupan. Banyak anak-anak Tuhan yang PHK, gajinya dikurangi, dan bahkan income-nya berkurang. Mengakibatkan income gereja juga mengalami penurunan. Dalam 8 bulan ini kita mengadakan ibadah secara online, dan sungguh seperti rasanya kita tidak bisa menerima, tetapi bagaimanapun yang terpenting dalam kehidupan kita, dimanapun kita beribadah, baik di rumah atau online, saudara-saudara, kita harus merasakan Tuhan menyertai kita. Dalam situasi seperti ini, banyak timbul pertanyaan. Ada yang bertanya, apakah orang percaya kepada Tuhan bebas dari kesulitan atau penderitaan? Tentunya, saudara-saudara, tidak. Bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi
kepada kita. Yang pasti, dalam kesulitan maupun apa yang kita hadapi, Tuhan ada menyertai kita. Bagian kita adalah tetap percaya, setia, dan taat sekalipun kita mengalami semuanya ini, dan teruslah berdampak. Pertanyaan yang lain barangkali yang muncul, yaitu kenapa Tuhan seolah-olah membiarkan ini semuanya terjadi? Ada yang bertanya juga, apakah Tuhan sudah jauh dari kita? Atau juga ada yang bertanya, apakah Tuhan sudah tidak sayang kepada kita? Bahkan terlebih lagi ada yang mengatakan, apakah Tuhan masih menyertai kita? Untuk jawaban semuanya saya memastikan buat jemaat saudara sekalian yang hari ini ibadah di rumah, ketahuilah Tuhan masih menyertai kita, dan Tuhan masih peduli dalam kehidupan kita. Sampai saat ini Tuhan masih memelihara, melindungi, bahkan mencukupkan kita. Sebelum saya masuk kepada teks kita, Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi kita. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada teks. Saya mau jelaskan kepada jemaat saudara-saudara bahwa apa yang firman ini katakan kepada kita, ceritanya adalah bagaimana Tuhan mengangkat Gideon menjadi hakim, saudara-saudara. Nah, di pasal 6 bahwa Tuhan datang, malaikat Tuhan datang kepada Gideon dalam nats yang kita baca tadi, yaitu dikatakan, saya baca sekali lagi, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Tentunya inilah dasar renungan atau khotbah saya hari ini. Mari kita kembali kepada sejarah Israel ini. Zaman hakim-hakim, saudara-saudara, bahwa sebelum Gideon ada satu hakim, yaitu Deborah. Di pasal 5 ayat yang ke 31 mengatakan, lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Setelah itu, saudara-saudara, setelah itu maka di pasal 6, tidak terlalu lama setelah itu, maka bangsa Israel kembali melakukan yang jahat di mata Tuhan. Hari ini kita mau periksa 3 hal, bagaimana penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saya ambil dari teks ini, yang pertama adalah, yaitu Tuhan menyertai kita di tengah situasi dan keadaan hidup kita. Susah senang atau apapun, Tuhan selalu ada beserta dengan saudara. Immanuel artinya Allah menyertai kita. Perlu kita lihat, saudara-saudara, kenapa sampai di pasal 6 ini, apa yang terjadi kepada bangsa itu. Di ayat 1 dikatakan, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Saudara-saudara, apa yang terjadi dengan bangsa ini? Mengalami satu penderitaan, satu kesusahan yang sangat besar, satu kemelaratan, satu situasi yang tidak enak, saudara-saudara. 7 tahun, saudara-saudara, mereka mengalami penderitaan. Di tengah situasi kehidupan mereka seperti itu, Allah izinkan penderitaan, bahkan ketidaksenangan, bahkan kemelaratan buat bangsa Israel, di mana mereka 7 tahun lamanya harus mengalami itu. Saya teringat dengan zamannya Elia, di mana ada pernah terjadi satu kekeringan, tidak datang hujan 3,5 tahun, saudara-saudara, membuat semuanya berdampak, saudara-saudara. Dan ternyata hari ini apa yang kita saksikan lewat pemberitaan firman Tuhan ini, bangsa Israel mengalami sesuatu yang menyedihkan, dalam arti mereka dianiaya, mereka ditekan, mereka mengalami sesuatu yang buruk di dalam hidup mereka. Di ayat 2 dikatakan, dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan
di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Kenapa mereka mengalami itu? Kenapa Tuhan izinkan itu kepada mereka? Saudara-saudara, renungkan di ayat 1, jawabannya adalah bahwa orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara-saudara, saya tidak katakan bahwa Indonesia mengalami sesuatu yang mengalukan yang jahat dan lain sebagainya, tapi yang saya katakan adalah sebagai orang Kristen, ketika saya melihat situasi keadaan sulit dalam hidup kita, perlu kita introspeksi, perlu kita bertobat, saudara-saudara, perlu kita menyadari apa yang kami lakukan Tuhan. Dan saya percaya kita sudah banyak berdoa tentang ini, bahwa kita minta ampun, memohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan mengubah kehidupan kita, mengubah situasi ini. Saudara-saudara, apa yang dialami oleh orang Israel ini, penyebabnya adalah karena mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara-saudara, penyebab segala sesuatu yang terjadi kepada kita, mungkin kita melakukan sesuatu yang jahat, mungkin kita berdosa, mungkin kita menjauhkan diri dari Tuhan, sehingga kita tidak merasakan Tuhan dalam kehidupan kita, tidak mengalami kehadiran penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak saudara sekalian, mari kita introspeksi diri kita. Apakah mungkin selama ini kita sudah jauh dari Tuhan? Saudara-saudara, di tengah-tengah pandemi ini, di mana kita beribadah di rumah, saudara-saudara, orang kadang-kadang sudah terlalu sibuk hanya memikirkan urusan kehidupan duniawinya. Oleh karena keadaan sulit, keadaan susah, sepertinya waktu mereka pakai semuanya untuk mencari uang dan lain sebagainya. Saya katakan bukan itu sudah penting saudara-saudara. Tetapi kalau kita ingin merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita hari ini, mari kita introspeksi, mari kita datang kepada Tuhan. Mungkinkah sesuatu yang salah, mungkinkah ada dosa yang kami lakukan sehingga kami tidak merasakan kehadiran-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau Tuhan yang menyertai, Tuhan tidak akan tinggal diam di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana hubungan atau komunikasi kita dengan Tuhan. Di ayat yang ke-6 dikatakan begini, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang-orang Midian. Kenyataan itu terjadi kepada bangsa itu. Dan di ayat B dikatakan, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Saudara-saudara, mungkin kita mengalami sakit, mungkin kita mengalami ekonomi menurun dampak hasilnya, mungkin kita mengalami akibat pandemi ini banyak hal yang kita alami. Tapi saya mau katakan poin yang kedua ini adalah kita harus perbaiki hubungan komunikasi kita dengan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Kita melihat di ayat B, yang B, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Saya membayangkan begini saudara-saudara, ketika berseru itu mereka datang sungguh-sungguh, berseru, menjerit kepada Tuhan, berkata begini, Tuhan, kami tidak sanggup lagi, kami tidak mampu lagi, kami ditekan, kami melarat, kami keadaannya susah, segala hasil jeritani kami dirusak oleh orang Midian, orang Amalek, dan ini membuat kami sangat terpuruk. Tidak ada yang bisa kami buat Tuhan, kami hanya datang kepadamu. Saudara-saudara, situasi ini mungkin hampir sama dengan kita. Keadaan sekarang ini membuat kita harus banyak berseru kepada Tuhan. Poin yang kedua adalah kita harus memperbaiki hubungan komunikasi kita dengan Tuhan. Ketika kita ingin melihat lebih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, atau mungkin dengan cara lain yang saya katakan di sini adalah berdoa, saudara-saudara, berdoa. Saya percaya ketika bangsa Israel ini berdoa di ayat 6 bagian B, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, dan saya percaya Tuhan memalingkan telinganya, Tuhan mendengarkan mereka, Tuhan melihat keadaan mereka. Dan itu juga yang terjadi kepada saudara dan saya. Di tengah-tengah sulit seperti ini, maka kita harus pakai waktu kita, gunakan waktu kita mungkin sebanyak-banyaknya untuk kita berseru kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita diuntungkan hari ini ketika kita beribadah di rumah atau online. Kita bebas bergerak, kita bebas
untuk menyembah. Kita tidak dibatasi dengan ruang, waktu, dan tempat. Di rumah kita masing-masing kita beribadah, kita mengangkat tangan, kita berseru. Tentunya disesuaikan dengan lingkungan saudara-saudara ya, disesuaikan dengan lingkungan saudara. Tapi intinya kita bebas, mau kita menunduk, mau kita tersungkur, mari kita datang kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan saat kita berseru kepada Tuhan? Satu, menyesali dosa-dosa kita, pelanggaran kita, memohon ampun, mohon belas kasihan Tuhan akan sesuatu yang akan kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita rindu belas kasihannya, kita rindu pemulihan, kita rindu berkat, pertolongan, perlindungannya buat usaha pekerjaan kita. Saudara-saudara, dengan situasi ini banyak orang menjerit keadaan seperti ini. Tidak ada lagi kekuatan apapun yang bisa diandalkan oleh manusia untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Banyak orang telah berjuang, banyak orang telah melakukan bagian-bagiannya. Tapi sebagai orang percaya, saya mau katakan kepada sidang jemaat Tuhan, dengarkan ini. Ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak engkau. Ketika engkau datang berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan seruan dan permohonanmu. Saya berdoa, saya berharap supaya saudara memberikan waktu lebih banyak lagi untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kita tanya Tuhan, Tuhan, kami butuh hikmat-Mu, kami butuh kekuatan-Mu untuk kami menjalani hidup kami hari-hari ini Tuhan. Sebab kami sepertinya tidak mampu lagi, kami perlu Engkau. Itu sebabnya kita harus datang kepada Tuhan. Yang ketiga adalah Tuhan menyertai kita dengan pernyataan kuasanya. Kuasa Tuhan atas orang-orang percaya. Kembali kepada teks kita, dikatakan berfirmanlah Tuhan kepadanya, maksudnya kepada Gideon di sini, tapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Saudara-saudara, walaupun awalnya Gideon takut, ragu, bimbang akan penyertaan Tuhan, sebab Gideon bilang, kalau engkau menyertai Tuhan, masa akan kami mengalami ini semuanya? Dan juga tidak mungkin, saya ini orang penakut, pemalu. Bahkan saya dari suku yang terkecil, suku Manase. Tidak mungkin itu terjadi. Kalau Tuhan menyertai, masa kami mengalami melarat, kami harus tinggal sembunyi-sembunyi. Itu yang dialami. Awalnya Tuhan meragukan, awalnya Gideon meragukan penyertaan Tuhan dalam hidupnya untuk melakukan terobosan buat bangsa itu. Tetapi dengan mujizat dan tanda yang Tuhan kasih kepada Gideon, singkat ceritanya saudara-saudara, Gideon mengakui kekuasaan Tuhan. Dan ternyata saudara-saudara, dengan Tuhan menetapkan Gideon di dalam merubah, merestorasi penyembahan lagi kepada bangsa itu kepada Tuhan. Tuhan lakukan mujizat demi mujizat. Dia harus meruntuhkan Baal-Baal, tempat penyembahan dewa-dewa mereka, terutama pertama sekali untuk keluarganya, saudara-saudara. Dia beresin itu untuk keluarganya. Dan ternyata itu dilakukan oleh Gideon. Dan Tuhan menyertai Gideon. Tuhan menyertai umat itu. Kuasa Tuhan dinyatakan untuk Gideon dan bangsa itu. Saudara-saudara, saya mau katakan, Tuhan tidak terlambat. Dan Tuhan belum terlambat untuk menolong saudara. Kuasa Tuhan masih ada, dan Dia mau nyatakan dalam kehidupan saudara. Apa yang kita rasakan hari ini, apa kita gumulkan. Kalau kita mengalami kesulitan, iya. Kita mengalami keterpurukan ekonomi, kesehatan barangkali, ya. Tapi saya percaya masih ada Tuhan yang kita andalkan. Masih ada kuasa Tuhan yang kita lihat itu terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan, engkau buka hatimu, alami penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan di dalam situasi yang sulit seperti ini. Mari datang berseru kepada Tuhan. Mari rasakan hadirat Tuhan. Dan saudara-saudara, ini sungguh sangat di luar pemikiran kita secara manusia, saudara-saudara, hal apa yang terjadi ini. Tetapi ini bisa Tuhan izinkan untuk memproses kita sebagai orang Kristen. Kita tidak harus menyalahkan Tuhan, menyalahkan A, B, C, gereja dan lain sebagainya. Tetapi kita perlu mengoreksi diri, kita perlu mau datang kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menyertai saudara. Ketika itu dilakukan Gideon dengan penyertaan Tuhan, maka dia sebagai hakim menjauhkan semua tempat penyembahan berhala. Dan orang-orang tidak senang.
dan orang-orang mau hakimi dia, mau pukul dia, mau rajam dia, tetapi Tuhan menyertai dia. Akhirnya bangsa itu dipulihkan lagi, saudara-saudara, dibawa lagi ke jalan yang lurus untuk menyembah Tuhan Allah yang hidup itu. Saudara-saudara, jangan izinkan situasi ini membuat kita jauh daripada Tuhan. Jangan izinkan pandemi ini membuat kita tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Saya mau katakan bahwa Tuhan masih menyertai saudara dan saya. Tuhan masih peduli atas hidup saudara dan saya. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya bergumul sendiri. Tuhan buka jalan di dalam setiap kesulitan saudara. Mari datang berdoa, percaya kepada Tuhan, sebagaimana Tuhan menyertai Gideon untuk menjadi hakim yang dahsyat dan luar biasa. Maka saya percaya hari-hari ini kita rindukan Tuhan menyertai hidup saudara dan saya, menyertai usaha, menyertai rumah tangga saudara, menyertai pekerjaan saudara. Percayalah, ketika Tuhan menyertai saudara, maka Tuhan akan tuntun engkau, lindungi engkau. Ingat saudara-saudara, 3 poin hari ini yang saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama adalah bagaimana penyertaan Tuhan di tengah-tengah situasi atau keadaan hidup saudara. Dan yang kedua adalah perbaiki hubungan atau komunikasi saudara dengan Tuhan. Saya tidak menuduh saudara, mungkin ada sesuatu yang tidak beres saudara-saudara. Mungkin kita terlalu banyak mengeluh, mungkin kita terlalu banyak mengomel ataupun menyalahkan Tuhan dalam situasi ini. Saya berharap stop melakukan itu. Mari perbaiki hubunganmu, datang kepada Tuhan, berdoa, minta ampun kepada Tuhan, berdoa minta kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan dekat dengan orang-orang yang mencari kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan atas hidup saudara. Inilah penyertaan Tuhan bagi kehidupan orang percaya. Sebagaimana Tuhan memulihkan bangsa Israel di bawah kepemimpinan Hakim Gideon itu, memusnahkan semua penyembahan-penyembahan berhala dan membawa lagi bangsa itu kepada penyembahan yang benar kepada Tuhan, maka mereka mengalami pemulihan. Bukankah ini sesuatu yang terjadi yang kita rindukan dalam kehidupan kita? Gideon dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk merestorasi bangsa itu, untuk memulihkan keadaan bangsa itu kepada Tuhan, karena mereka sudah jauh, sudah melakukan yang jahat, sudah melakukan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, sehingga mereka harus melarat, sehingga mereka harus mengalami aniaya dari orang suku Midian dan Amalek. Saudara-saudara, itu sesuatu yang tidak enak, ya, sesuatu yang tidak enak. Tetapi Tuhan pulihkan bangsa itu lewat Gideon menjadi hakim yang luar biasa. Cuma Tuhan, saya tidak tahu apa yang kau alami hari-hari ini. Saya tidak tahu apa yang sedang kau rasakan. Tapi dari apa yang kita lihat hari-hari ini, saudara, secara umum, bahwa dengan adanya pandemi ini, saudara-saudara, semua orang menjerit. Semua orang merasakan sesuatu yang tidak enak. Ya, itu benar, itu terjadi. Tetapi sebagai orang percaya, saya mengatakan kepada saudara, jangan tawar hati, jangan kecut imanmu. Tuhan menyertai engkau dan saya. Di dalam sejarah gereja, sekalipun ada banyak pengalaman-pengalaman tidak enak bagi rasul-rasul dan orang-orang percaya, tetapi saya melihat justru di situ kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Sekalipun bayarannya nyawa mereka, bahkan mereka dibunuh, saudara-saudara, tetapi di situ penyertaan Tuhan dengan luar biasa bagi mereka. Izinkan Tuhan untuk mengoreksi kita. Izinkan Tuhan untuk membaharui hidup kita. Izinkan Tuhan untuk memotong, membuang segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin penyembahan kita tidak benar, mungkin sesuatu pengiringan kita kepada Tuhan tidak benar. Saya tidak menyalahkan, tetapi mari kita introspeksi, mari kita buka hati dan izinkan Tuhan untuk memberikan klarifikasi semuanya itu. Dan Tuhan mau dengan itu kita lakukan. Saya percaya kuasa Tuhan semakin dinyatakan dalam hidup saudara. Dan di tengah-tengah sulit, di tengah-tengah keadaan seperti ini, ketika Tuhan kita izinkan untuk beracara dalam kehidupan kita,
ketika Tuhan yang menguasai, mengendalikan hidup kita, disitulah kita akan melihat penyertaan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Ada banyak kesaksian saya dengar juga di tengah-tengah sulit seperti ini, walaupun keadaan sulit, walaupun keadaan tidak enak dan lain sebagainya, tapi mereka mengalami mujizat demi mujizat. Mereka mengalami pertolongan Tuhan. Mereka mengalami lawatan Tuhan. Saudara-saudara, justru saya melihat, saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan, kelihatan sekarang dalam keadaan seperti ini, jemaat itu apakah sungguh-sungguh, semakin sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Saudara, ketika saudara beribadah kepada Tuhan, buat posisikan dirimu layaknya beribadah. Sekalipun gembala sidang tidak melihat, saudara-saudara. Sekalipun hanya kita di rumah, mungkin keluarga sendiri atau suami istri dan lain sebagainya. Posisikan diri saudara beribadah. Nikmati hadirat Tuhan. Izinkan Tuhan beracara. Izinkan Tuhan mengoperasikan seluruh kehidupan saudara dan saya. Sehingga disitulah pemulihan itu terjadi. Disitulah lawatan Allah terjadi buat saudara. Ketika Tuhan melawat saudara di rumah beribadah sendiri, atau dengan keluarga, atau suami istri, atau dengan keluarga besar, saya percaya ketika Tuhan hadir di situ, Tuhan akan melawat, menyatakan kuasanya bagi engkau. Saya mau berdoa bagi saudara, buat semua jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, yang hari ini beribadah di minggu keempat. Saudara-saudara, kita tidak lama lagi mengakhiri bulan Oktober, ini minggu keempat. Dan biarlah Tuhan saudara izinkan beracara dalam hidup saudara, menuntun hidup kita. Kita tidak tahu sampai kapan kita harus lakukan ini semuanya. Yang jelas doa kita, mau kita ibadah di rumah atau kita tatap muka, tetaplah alami penyertaan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara, saya rindu engkau di rumah, taruh tanganmu di dadamu. Apapun yang engkau alami, kesulitan apapun yang engkau rasakan, mari tundukkan kepala saudara. Mari tundukkan, tutup mata saudara. Taruh tangan di dada. Apapun yang engkau alami. Mungkin pekerjaan mengalami gangguan. Mungkin engkau mengalami kesehatan terganggu. Mungkin sesuatu yang lain yang hari-hari ini menyebabkan semuanya seperti berubah. Mari kita datang bersama-sama berdoa. Ini doa saya kepada saudara. Sekali lagi, taruh tanganmu di dada. Tundukkan kepala saudara. Tutup mata saudara. Saya mau berdoa bagi engkau. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saya mau berdoa saat ini untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami percaya Engkau hadir dan melawat kami Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan yang melihat tayangan ini Tuhan, jamah hati mereka, jamah hidup mereka. Bapa, dalam surga aku berdoa untuk rumah tangga, suami istri, supaya Tuhan pulihkan hubungan mereka suami istri, hubungan mereka dengan Tuhan, komunikasi mereka dengan Tuhan, dan biarlah Tuhan luar biasa menyertai rumah tangga mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Aku juga berdoa pekerjaan setiap jemaat-Mu Tuhan, jamah mereka, pulihkan, buka jalan Tuhan, dan Engkau ajaib untuk menolong, melindungi mereka, untuk membuka jalan di tengah-tengah sulit seperti ini. Saat ini hamba berdoa ketika ada jemaat-Mu yang sakit, Engkau Yehova Rafa yang menyembuhkan, jamah sembuhkan mereka hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah lawatan Tuhan, kesembuhan Tuhan turun kepada mereka. Hiburkan, cukupkan mereka semuanya Tuhan. Bapak, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami ucap syukur, biarlah segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan, yang hanya layak disembah, dimuliakan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya percaya kita dilawat oleh Tuhan dan kita diberkati melalui pujian dan penyembahan kita dan firman Tuhan. Mari kita mengakhiri ibadah pada hari ini dan kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami kembalikan puji, hormat dan syukur kami kepadamu Tuhan. Engkau datang kepada kami lewat firman-Mu dan juga Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di mana Engkau sudah memimpin kami dari awal sampai akhirnya. Dan sebentar kami kembali melakukan segala aktivitas kami Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu bersama-sama kami senantiasa. Dan terima kasih atas semua yang baik yang datangnya daripada Engkau. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sidang jemaat, mari Bapak Ibu kita mengangkat tangan bersama-sama dan kita menerima berkat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah kasih dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih telah join bersama-sama. Selamat pagi.